Ada pertanyaan, apakah binatang itu juga akan dihisab? Tidak, kecuali sekedar membalas kedoliman, bukan dihisab kemudian ada surga, ada neraka, tidak. Kecuali sekedar yang didolimi akan membalas binatang yang mendolimi. Hingga ketika ada kambing yang tidak bertanduk, dia didolimi, ditandukin terus sama yang bertanduk, dia mau balas nggak bisa karena nggak bertanduk. Nanti Allah akan mempersilahkan kambing yang didolimi itu membalas kambing yang mendolimi. Itu kambing, apalagi singa, buaya dan seterusnya, kan banyak yang mendolimi. Mendolimi yang dimaksud sesama, ya. Kalau singa, harimau memakan kijang, dolim apa tidak? Ya enggak, emang makanannya, emang sunatullah seperti itu. Cicak makan nyamuk, ya tidak dolim. Kucing makan tikus, ya tidak dolim, memang sunatullah. Maksudnya kucing nyakar-nyakar kucing yang lain, gitu. Ya dolim lah, ya, tahu antum. Bukan untuk dimakan. Ya termasuk ketika kita nembak-nembakin burungnya mati, kita tinggalkan, itu zalim. Tapi burungnya mati, sempat sembelih-sembelih, habis itu digoreng, boleh apa tidak? Boleh. Ya tentu boleh. Mana yang lebih utama menjadi wali, paman atau saudara laki-laki? Paman lebih dekat, walaupun ada khilaf ini, ya. Karena kedudukan paman seperti ayah. Ketika anak-anak Nabi Ishaq mengatakan ayah-ayahmu, wahai ayah, berarti kakek, ya. Itu disebut semua sampai ke Nabi Ismail. Padahal Nabi Ismail kan paman dari Nabi Yakub, ya. Tapi disebut ayah, ya. Kenapa? Karena kedudukan paman seperti ayah. Memelihara ikan hias sendirian tanpa pasangan, apakah zalim? Insya Allah tidak, ya. Mana dalil? Ketika Nabi mengatakan ada seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung kucing dan tidak dikasih makan, ya. Jadi kezaliman wanita itu adalah dua, mengurung dan gak ngasih makan. Maka si wanita ini boleh mengurung asal dikasih makan. Yang kedua, boleh gak ngasih makan asal jangan mengurung, gitu, dilepaskan. Di sini Nabi tidak mengatakan kalau mengurung harus kasih makan, dan satu lagi kasih istri, kasih suami, ya, pasangan, enggak. Maka enggak masalah, ya. Yang penting makan. Neraka penuh, apakah di dalamnya hanya orang-orang kafir saja? Iya, kalau yang kekal. Enggak ada orang muslim kekal di neraka. Muslimnya tidak batal, tapi ya, kalau muslimnya batal, ya bisa kekal di neraka. Sholat kita kan bisa batal. Misalnya belum wudu, belum ada junub, misalnya. Haji kita bisa batal, nggak sah. Kenapa? Karena nggak wukuf di Arafah. Nah, kita baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bisa batal apa tidak? Bisa. Ketika itu batal, ya kita seperti orang yang belum baca syahadat, kafir. Perlunya antum tahu pembatal keislaman, ya. Nah, ketika itu batal, kafir, berarti kekal di neraka. Walaupun di mata manusia dia muslim, mukmin, muslimnya batal. Ketika sholat maghrib, isya, subuh, sholat sendiri di rumah tidak dijaharkan, apakah berdosa? Tidak berdosa, insya Allah sah.
tapi hilang keutamaan, kehilangan keutamaan. Apa yang dimaksud dengan bersuci setelah kencing? Di dalam hadis 2 orang disiksa kubur karena kencing dan adu domba. Cebok, istilah kita cebok, istinja. Jadi orang yang kencing tidak cebok, dan itu banyak dilakukan terutama orang-orang kafir. Ini yang banyak mengakibatkan siksa kubur. Dan satu lagi, adu domba. Ngomong sana sampaikan sini, ngomong sana dengan sana sampaikan sini, ditambah-tambah, akhirnya jadi panas, akhirnya bermusuhan. Wah, ini yang akan menyebabkan siksa kubur. Apakah sampai terancam mati di luar Islam bagi orang yang tidak ada keinginan cita-cita jihad di hatinya? Tidak sampai ke situ ya. Syu'batum minan nifaq, cabang kemunafikan. Artinya kita takut dengan ancaman ini. Tapi pasti kafir? Tidak. Ya, tapi wajib kita takut dengan ancaman ini, dan kita harus paksakan diri kita untuk suka dengan jihad, untuk bercita-cita jihad. Banyak ayat yang mengatakan bahwa Allah akan sesatkan siapa saja yang Dia mau. Apakah ayat-ayat ini hanya berlaku untuk kaum kafir saja atau berlaku juga kepada ahli bid'ah? Semua. Yang sekarang muslim saja sebetulnya Allah merencanakan dia kafir, ada nggak? Ya ada. Berapa banyak saudara-saudara kita yang murtad, padahal sholat bareng kita dan seterusnya. Berarti kalau Allah sudah merencanakan akan mengkafirkan dia, akan menyesatkan dia. Terserah Allah. Terserah Allah. Mohon penjelasan mengenai jawaban azan yang sering dilakukan kaum muslimin. Berdoa setelah adzan. Ada lafaz-lafaz yang dhaif, bukan dari Nabi. Ya. Alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ini tidak sahih dari Nabi. Ya. Satu lagi, Nabi mengatakan barang siapa yang mendengar azan. Ya. Kalimat Nabi ini difahami oleh para imam, ini di luar muadzin. Di luar muadzin. Sebab ucapan Nabi itu pasti benar, pasti pas. Jika semuanya baik muadzin atau yang dengarkan baca doa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, tentu Nabi akan mengatakan doa habis azan gitu. Nabi hanya mengatakan barang siapa yang mendengar azan lalu baca ini, ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, halat lahu syafaati, maka halal syafaatku untuk dia. Maka para imam sekali lagi tidak mensunahkan muadzin baca doa itu. Bolehkah kita mengamalkan hadis dhaif seperti mengazankan bayi, dan bagaimana yang sesuai dengan sunnah? Tidak boleh. Hadis dhaif tidak boleh diamalkan, karena hadis dhaif itu diragukan. Betulkah ini dari Nabi? Ragu. Kenapa ragu? Perawinya ada yang pendusta, ada yang kacau hafalannya, ragulah. Sedangkan Nabi tegas-tegas mengatakan tinggalkan yang meragukan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Amalkan, ambil yang tidak meragukan, tinggalkan yang meragukan. Nah, karena meragukan, tinggalkan. Tinggalkan yang dimaksud, jangan diamalkan. Dalam perang Palestina Israel, siapakah Hamas itu? Apa aliran Hamas? Ini jangan kita mengikuti maunya Yahudi, ya. Yahudi itu senang sekali disebut sebagai Israel, ya, karena Israel ini seorang nabi yang sangat mulia.
ya, anaknya juga nabi, ayahnya juga nabi, kakeknya juga nabi, bahkan Abul Anbiya, Khalilullah. Kayak apa itu? Dia sendiri nabi, punya anak nabi, ayahnya nabi, kakeknya nabi. Kayak apa itu? Keturunan yang luar biasa. Itulah Israil. Nama lainnya Yakub, ayah dari Nabi Yusuf, anak dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim. Luar biasa Israel itu. Maka jangan kita sebut manusia-manusia biadab itu, bangsa kera, bangsa babi, bangsa al-maghdubi alaihim sebagai Israel. Kesenangan dia, ya, Yahudi atau Bani Israel. Lihat kaum muslimin hampir sedunia dibohongi oleh mereka. Hanya sedikit di antara ulama yang menyebut mereka sebagai Yahudi. Ya, jangan ikut-ikutan mereka. Kita punya nama sendiri. Ya, Nabi punya nama sendiri tentang Yasrib kan. Dulunya kan Yasrib. Nabi enggak. Nabi kasih nama Madinah, bukan Yasrib. Siapapun kaum muslimin yang memerangi Yahudi ini, insya Allah bagus, benar. Karena memang harus perang, nggak mungkin nggak. Kalau toh damai, yaitu karena kaum muslimin sedang tidak kuat. Gitu. Intinya memang nggak mungkin damai, nggak mungkin kan sabda Nabi batal tentang pohon gorkot itu. Gitu. Nah, cuman masalahnya namanya perang itu, Abu Jahal, Abu Lahab pakai pedang, pakai panah, manjanik. Rasul dan para sahabat pakai apa? Pakai pasir dilemparin gitu? Tidak kan? Rasul juga pakai pedang, pakai panah. Artinya perang itu harus seimbang, atau hampir seimbang lah ya. Gitu. Maka ketika belum seimbang, Abu Jahal, Abu Lahab jumlahnya ribuan, Rasul dan para sahabat nggak sampai 100, Nabi ngelawan apa tidak? Tidak. Nabi tidak ngelawan. Padahal kalau pengen bunuh Abu Jahal, Abu Lahab, para sahabat kira-kira bisa apa? Tidak. Insya Allah bisa. Ada aja kan waktu di mana Abu Jahal, Abu Lahab sendirian, udah tusuk aja dari belakang, mati. Tapi bodoh ini, bodoh betul. Abu Jahal, Abu Lahab mati, ditusuk oleh Bilal misalnya, betul bisa. Tapi besoknya habis Rasul dan para sahabat barangkali. Para sahabat cerdas, para sahabat pintar, diberi hidayah oleh Allah dalam memilih perkara dunia, memutuskan. Maka tidak dilawan, ya. Maka jika yang terjadi selama ini membunuh Yahudi berapa? 3 gampang, ya. Membunuh Yahudi 2 gampang. Besoknya satu kampung dibombardir, satu perkampungan kaum muslimin dibom. Apa itu perang? Konyol kan? Itu konyol, ya. Maka perang itu kan perlu strategi. Artinya kalau belum mampu melawan, ya jangan melawan. Seperti Nabi dan para sahabat. Bayangkan tempat paling mulia di muka bumi ini, Mekah, Masjidil Haram, 100.000 kali sholat di situ dibanding di masjid-masjid lain. Ditinggalkan oleh manusia termulia di muka bumi. Lihat, dalam keadaan lemah, menyelamatkan diri, ya. Maka seandainya ada tempat lain di mana harus kita tinggalkan untuk menyusun kekuatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, setahun atau 2 tahun, setahun atau 2 tahun, 2 tahun kurang lah, baru bisa melawan dalam perang Badar Kubro kan. Alhamdulillah Allah kasih kemenangan. Ya, dan beliau dengan para sahabat dicaci, dimaki, dihina, dihujat, disiksa berapa? Cuman 13 tahun. 13 tahun kan?
13, 14, hampir 15 tahun udah bisa ngelawan dan akhirnya menang. Bandingkan dengan Palestina, udah berapa tahun? Udah puluhan tahun. Begitu terus. Ya. Ada Yahudi 2 dibunuh oleh kaum muslimin, atau gerakan perlawanan sana, besoknya habis-habisan perkampungan kaum muslim. Itu terus seperti itu. Ya. Nah, kalau pakai cara Rasulullah alaihi salatu wassalam, gimana caranya nih menyusun kekuatan? Jangan langsung seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.